Pesta Channel. Nah, untuk kali ini karena saya pertama kali buat konten video ini masih merasa nervous ya. Jadi saya membawa teman saya untuk meramaikan channel saya. Halo. Jangan lupa mampir ke channel saya juga ya. Aceh Bagus Subscribe. Channel. Bagus. Aceh Bagus Channel ya. Dan subscribe juga. Ayo, siapa? Panghua Kara Ya. Channel. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel saya sini ya. Ya, subscribe. Soalnya baru nggak tahu. Punya aku masih 8 ekor. Nih, dia mau bagi info. Nah. Dengerin ya. Info Di apa, sini Mbak? kita ini mau ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol rileks, perkenalan lah. Mau melanjutkan ke video ke Pertama, depan nanti ini perkenalan dulu supaya apal dengan saya. Wujudnya yang seperti ini. iya, karakternya lucu. Apa adanya? Nah, mau ngomongin apa sekarang? Kerjanya di mana, Mbak? Oh, saya sekarang kerjanya di University of Macau, tapi Keren. keren ya tempatnya ya. Tapi saya cuma cleaner. Cleaner. Kalau Mbak yang baju putih kerja di mana? Oh, aku kerjaku di gereja dekat sini, Tapsik, daerah Soyangli. Oh, keren. Company. Betah nggak di Makau? Kalau aku kerjanya serabutan. Aku company sama PRT sama ya. Sama. Gaji seberapa besarnya itu tergantung kita cara menghitung. Betul. Kadang-kadang ada orang, kak kerja kamu company pasti gajimu besar ya. Aku Sama. cuma PRT gaji kecil. Jangan berkecil Sama. hati. Karena Sama. semua orang itu sama. Gaji seberapa besarnya itu nominalnya ya cuma angka, tapi tergantung kamu gimana cara Mengolah ya benar. Dari usia berapa ke Makau? ke Macau baru 2 tahun belum ada ya. Usianya berapa? Mungkin pertama keluar dari rumah, mungkin ada cita-cita keluar negeri dari umur berapa? Oh, dulunya 2004 ya. 2004 ya. Dari umur? Dari umur berapa ya? Aku lupa. Ya mungkin sekitar 16-17an ya. Di sekitar itulah. Keren. Dari pokoknya dari 2004. Di sini bahasa apa yang dipakai? Bahasa Kantonis kita. Bahasa Kantonis sama bahasa Inggris. Oh. Cuman itu saja. Bisa bahasa Kantonis? Bisa? Tunjukin dong. Oi. Lehoma, Lehoma. Lehoma itu apa? Leho. Leo itu apa? Itu artinya adalah bagaimana kabar Anda? Terus Nah, mbaknya semua baju putih kita bisa kayak bahasa gitu. apa itu? Aku dari kecil bahasanya bahasa Jawa. Jawa. Belajarnya di mana? Bahasa Di dalam Jawa, perut ibu ya. bahasa Jawa belajarnya sama ngendi ya? Soalnya aku mau Jawa asli. Jadi ini ya secara otodidak cek cilik ngerti nduk ya ngerti undul. Coba dong kalian ngomong bahasa Kantonis, aku pengen denger. Apa kayak gitu? Kan kalian kerja di Makau. Sebenarnya Makau sama Hongkong sama sih bahasanya Kantonis. Oh. Kalau di Taiwan baru Mandarin. Tapi di sini juga ada ya. Pertama kali Banyak kerja yang bagus. di university itu gimana? Ada kesan yang bagus nggak? Kenapa sampai Di- bertahan sampai sekarang gitu loh? Belum lama sih, cuma Belum dua kontrakan ini. Wah, keren. Pertamanya waktu aku jujur ya, pertamanya saya dapat job di University of Macau seneng. Soalnya kenapa ya? Dari saya mau datang ke Macau, banyak orang mikirnya kita mau ke Macau tuh negatif. Pekerjaannya negatif. Terus saya dapat job di sekolahan ya, walaupun itu hanya cleaner. Saya membuktikan kepada orang rumah kalau saya ini kerjanya di sekolahan. ya itu karena tempat kan di teman-teman. Indonesia kebanyakan mereka nggak tahu kalau sebenarnya di Makau itu kerja di luar PRT itu legal, bukan ilegal. Mungkin banyak mereka yang belum tahu terus berpikiran pasti di sana, maaf ya, maksudnya kata-kata kasarnya loan gitu, maksudnya kerja nakal gitu loh. Nggak mungkin lah di sana, masa di Makau nggak mungkin Karena ada di sini kerja kan di banyak pabrik kasino mah atau restoran atau di apa. Enggak, mereka intinya poinnya itu kerja di luar PRT itu pasti nakal gitu loh, atau ilegal gitu loh, Iya. maksudnya kaburan. Nggak resmi. Dari awal aku mau berangkat kan aku digituin sama orang daerah rumahku. Kok kalian bisa kerja company itu prosesnya gimana? Ya prosesnya sama seperti tempat lain, kita kesini interview sama company bisa menerima, kita ke imigrasi bisa memproses kita mendapatkan visa, terus kita dibuatkan KTP Macau ya, KTP pekerja ya,
yang biasa kita panggil di sini blue card atau lamkat itu. Jadi kita resmi kerja di company yang hire kita, yang nanda tangan kita, jadi kerja di sini. Poin, kalau poin ya, semua yang di Indonesia yang mungkin belum punya pengalaman di luar negeri yang mau kerja di Makau, satu, siapkan bahasa, kedua dana. Punya uang berapa tapi kalau nggak punya apa ya, experience, maksudnya pengalaman, terutama itu bahasa, hati-hati. Kalau ada yang mau, nggak apa-apa datang aja ke Makau nanti pasti dapat, itu hati-hati karena banyak kejadian di sini yang datang, terutama cowok ya. Kalau perempuan mungkin kebanyakan mereka sudah pintar bahasa, itu gampang. Kalau nggak keterima di company dia bisa lari ke PRT. Tapi kalau cowok, kita saranin ya, bukan aku yang nyari, tapi kita yang menyaranin, kalau bisa yang bisa bahasa nggak apa-apa kesini, siap dana. Tapi kalau yang nggak punya bahasa terus ada yang ngomong, nggak apa-apa, nanti tak jamin dapat kerja, itu hati-hati. Karena banyak dari sebagian cowok, maksudnya banyak yang dibohongin gitu loh. Sudah datang ke sini direlain jual tanah, sampai jual apa yang dipunya Sawah, di rumah, semuanya itu. sampai sini belum dapat kerjaan dan pulang ke Indonesia lagi. Tapi Itu ya, terutama poinnya. ya kembali lagi antara laki sama laki, beruntung nggak Tapi beruntung. menurut saya kalau nggak punya bahasa ya hati-hati, jangan coba-coba. Kalau Karena bahasa nomor satu, nomor bahasa satu. Cuma kan aku ngomong poin utamanya kan bahasa. dan Kalau Makau itu bahasanya apa yang boleh digunain? Kantonis sama Mandarin Inggris, is okay. Mandarin. Tapi pertama ya Kantonis. Kamu bisa bahasa Inggris Basicnya. tanpa bisa bahasa Kantonis atau Mandarin itu sulit. Kalau Kamu Inggris itu kamu lebih baik. maksudnya intinya bahasa Inggris is okay, tapi kamu harus punya pengalaman yang bisa mendomprang kamu. Itu Basic sertifikat nggak? Itu kalau kerja di company besar biasanya, security terutama, security. itu biasanya harus harus pakai punya. Sertifikat. sama apa kelakuan SKCK. baik SKCK dari kepolisian. Kalau security ya itu diwajibkan. Maksudnya ya Menarik sekali nih info ini, ya benar. ilmu ini. Soalnya banyak yang sebagian di Indonesia yang nggak tahu, mungkin ada yang di Indonesia atau calo atau nggak tahu atau kerjasama dari agensi, tapi kebanyakan emang mereka itu nggak Ini, tahu saya mau seluk-beluknya tanya. di sini. Gimana cara bedain antara ditipu dan enggaknya? Ditipu enggaknya gimana ya? Misal ada orang yang mau kerja company terus pinginnya dia nggak ditipu, gimana cara Ya kita ngebedainnya? harus tahu di saat kamu daftar ke agensi, terus agensi bener-bener bahwa kamu interview, di saat kamu terima otomatis di semua agensi harus bayar ya. Tapi aku nggak boleh ngomong minimalnya berapa. Tapi itu emang harus. Oh, company harus cash gitu. Ya harus bayar cash. Tapi ada agensi yang baik boleh dibayar berapa kali gitu. Nah, terus kalau kita ketemu calo, apa yang harus kita hadapin? Banyak di sini banyak calo sih, mungkin karena kita di sini juga agensi kadang-kadang kita boleh kamu taruh aja CV, tapi belum tentu kamu langsung dihubungi. Ada calo itu sebenarnya gini loh, tergantung kita ya. Ada yang ngomong kamu hati-hati sama calo, tapi calo juga gimana, dia ngasih informasi lah, informasi di sini, agensi sini loh ada job, nanti ada interview. Karena kebanyakan hampir semua agensi tidak akan mencari orang pencari pekerjaan ke lapangan. Mereka tidak mau. Ya kayak PT lah, kayak PT Mereka melewati calo. Calo dulu. Nah, mereka melewati calo karena calo itu sebagai part-timer mereka. Perantara. Partner kerja ya, Oh, perantara. Perantara. Bisa. Kita nanti saling kerjasama. Ini sih emang sing bagian ini loh. Siji poinnya, sebelum kamu keterima interview, jangan sekali-kali kamu nyerahin uang ke calo ya. Kalau agensi udah deal, ngomong ke calo, terus calonya ngomong ke anaknya, kamu interview keterima,
langsung aja datang ke agensi, uangnya langsung kasih ke agensi. Jadi bukan lewat calo tapi langsung ke agensi. Kalau calonnya minta uang terus gimana? Maksudnya uang dalam hal apa dulu? Daftar dulu, kamu harus DP 1.000. Nah, tapi kamu belum interview, ada. itu gimana? Ada agensi, ada beberapa agensi yang sebelum interview memang minta deposit. Tapi kamu harus ingat ya, uang itu jangan dikasihkan ke calo, tapi langsung ke agensi. Langsung kasihkan ke agensi, karena ada sebagian agensi emang minta deposit sebelum interview. Itu ada sebagian agensi loh ya, bukan semua agensi gitu. Masih kuitansi nggak agentnya? Jarang. Kalau kwitansi Ada beberapa agensi yang ngasih agensi, tapi kebanyakan agensi nggak bakal enggak ngasih. sih. Ada juga yang ngasih tapi dikasihkan ke company-nya, bukan dikasihkan perorangan ke kita. Gitu. Tapi itu Kantor. Soalnya nggak kebanyakan itu boleh. renew loh ya. Ah, ya. Itu renew kontrak, tapi Renew pertama kontrak. masuk, pertama Nggak kita itu jarang ada. Soalnya Menurutmu Mako itu nasib-nasiban ya? Jadi nasib-nasib. dimanapun sih, dimanapun berada, kalau yang namanya kita berjuang, kita pasti nasib-nasiban. Ya seperti pertama kita di PT loh, kita pertama di PT gimana prosesnya, siapa dulu yang dapat majikan, siapa yang lolos interview, siapa yang maksudnya medical fit unfitnya, itu kan semua di situ nasib kita. Tapi lebih kalau di Mako ya lebih dari gimana ya, nggak sama seperti negara lain. Soalnya Ya iyalah, di sini kan di datanya sini kita harus gimana ya, berjuang harus sendiri. berani berjuang sendiri. Nek takut mending mundur aja, nggak usah coba-coba. siji yo iki sangka bapakku, lek wani aja wedi-wedi, lek wedi aja sampai wani-wani. Mantul ya. Cukup Mau di tanya sini. lagi, di Mako apa yang kamu paling suka? Di Mako apa yang aku suka ya? Yang paling aku suka libur, Libur, dia suka libur. gajian. Gajian yang dia paling Soalnya lek suka. gajian cuma 5 tok. Saya paling suka tanggal 5. Iya, dia suka gajian dan dia suka libur. Nah, kalau itu. libur ya, kalau Sudah. libur 1 hari full di rumah. Kalau lek nang Hongkong kan, ya udah balik nang Hongkong. Sorry ya. Sorry anak Hongkong, kita bukan menyamakan, tapi karena nengge Mako iku akeh sing arek seteot, otomatis mereka di kos-kosan dhewe. Dadi lek libur iso 1 full neng omah. Tapi lek nang Hongkong iso sih nang Hongkong, tapi kan nyewa nengge hotel apa nengge ngekos nengge ya tetep ae. Tetep intine yo lek libur ning kampung. Aduh, makanya gajian, ada gajian belum? Ayo. Udah jangan banyak-banyak dulu. Iki sampai di sini saja. Gak apa, sik 13 menit tok. Tapi Nanti kita enggak sampean enggak takut sama sekali. Oh iya, Bang Bakara sekarang. Apa, Mbak? Apa saja yang kamu suka di sini? Semuanya aku suka. Pengalaman kamu? Aku suka semuanya. Pertama keluar negeri umur berapa? 17. Di mana? Kayaknya dia masih umur 11 ya sekarang. Saya di Hong Kong, terus ke Makau. Dia umur berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ya. Di Makau 4 tahun. Pokoknya di Makau aku suka banget. 10 tahun umur kita berarti 27 ya sekarang. Berarti umur Masli berapa? Bisa dibilang 25. Sak pantaran adikku sing keri iki lho. Sing Enggak kenal kelihatan. Nggak kelihatan Sing- ya? Ya Masih wes, kecil. 23. Percaya nggak? Imut Kelahiran tahun piro? 96. Jangan disebutin, pokoknya 25. Ya 96 ya. Iya. 95. Di Makau yang paling aku suka adalah stay out, terus kerjaanku nggak bermasalah, dan pokoknya aku seneng cari temen yang mau motivasi. Itu yang aku suka. Mantul. Intinya Yang cari penting teman bahasa. itu harus bisa berbagi ya di Ya, saat itu kita yang nggak aku suka. ada, walau kita nggak ada di saat kita ada, kalau bisa ya kita harus saling memahami itu aja ya. Ya. Pesannya cuma itulah, dimanapun berada kita harus bersifat baik karena kita nggak tahu Berusaha. Iya, Mbak Bakat. Bakat Testayon. berusaha menjadi orang baik. Oke. Jika suka channel saya, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya karena memotivasi saya untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe mereka berdua. Terima kasih. Saya taruh linknya di sini. Assalamualaikum. 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 Thank you.